Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emma Zahria dengan 24431 dari kelas B2 Prodi Manajemen Dakwah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai tugas ujian akhir semester mata kuliah metodologi studi Islam. Di sini, saya akan menceritakan mengenai sosok Kiai Terinci, seorang tokoh penting dalam sejarah Islam di Kudus. Kiai Terinci ini sangat menarik karena selain dikenal sebagai tokoh spiritual, Kiai Terinci juga mempunyai latar belakang Tionghoa dan sangat bijak dalam menyatukan budaya antara Tionghoa dan Jawa dan berikutnya. Nah, penasaran siapa beliau? Bagaimana cara beliau berdakwah dan peninggalan apa saja yang masih ada sampai saat ini? Langsung saja kita bahas lebih dalam lagi mengenai sosok Kiai Terinci. Kiai Terinci yang memiliki nama asli Delingsing adalah seorang keturunan Tionghoa yang datang ke Kudus pada abad ke-15. Beliau dikenal sebagai pedagang, seniman, dan juga penyebar agama Islam. Nah, yang menarik, metode dakwah beliau itu sangat unik dan damai karena beliau menggunakan seni, budaya, dan pendekatan sosial dalam menyebarkan Islam. Hal ini membuat ajaran Islam lebih mudah diterima oleh masyarakat yang saat itu masih kental dengan budaya Hindu-Buddha dan pengaruh Tionghoa. Salah satu warisan beliau yang masih terasa hingga saat ini adalah seni ukir khas Kudus. Banyak ornamen masjid dan bangunan-bangunan tua yang menampilkan cara perpaduan budaya Jawa dan Tionghoa hasil dari kultural beliau. Ajaran-ajaran beliau yang menekankan pada nilai harmoni, toleransi, dan kedamaian juga sangat memengaruhi kehidupan spiritual dan sosial masyarakat Kudus. Nilai-nilai ini yang tercermin dalam cara hidup masyarakat yang religius namun tetap terbuka terhadap perbedaan. Sikap saling menghormati dan bergotong royong juga masih terjaga hingga saat ini, sebagai wujud dari warisan nilai-nilai yang ditanamkan oleh Kiai Terinci. Peran utama Kiai Terinci bukan hanya menyebarkan Islam, tetapi juga sebagai jembatan budaya lokal dengan ajaran Islam. Beliau memperkuat fondasi keislaman masyarakat tanpa menghapus identitas asli dari budaya mereka. Dalam sejarahnya, Kiai Terinci juga diyakini memiliki hubungan yang erat dengan Sunan Kudus, yang merupakan salah satu anggota Wali Songo. Beberapa ada yang mengatakan bahwa beliau adalah guru atau sahabat dekat dari Sunan Kudus. Nah, kedekatan ini terlihat dari kesamaan metode dakwah yang telah mereka lakukan, yaitu sama-sama berdakwah lewat jalur budaya dan memanfaatkan pendekatan budaya lokal sebagai media penyampaian ajaran Islam. Beliau juga berhasil menggabungkan dua budaya besar antara Tionghoa dan Jawa ke dalam dakwah Islam. Contohnya bangunan-bangunan seperti Menara Kudus yang terdapat unsur-unsur Hindu, Islam, dan Tionghoa dalam satu tempat. Hal ini menandakan bahwa bukan hanya sekedar seni saja, tapi juga strategi dakwah yang efektif, karena masyarakat merasa dekat dengan ajaran baru yang tetap menghargai budaya mereka. Dan sampai saat ini, tradisi ziarah ke makam Kiai Terinci juga masih sangat dijaga. Banyak masyarakat datang untuk berdoa, memohon keberkahan, dan mengenang jasa beliau. Selain itu, nilai-nilai yang beliau wariskan juga tetap hidup dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kudus. Ini menunjukkan bahwa ajaran beliau tidak hanya dikenal secara sejarah, tapi juga masih dijalankan dalam praktik sosial dan spiritual. Sampai saat ini, tradisi ziarah ke makam beliau yang tempatnya berada di Desa Sundingan, Kudus juga masih terus dilakukan. Tempat ini menjadi pusat spiritual yang penting bagi masyarakat sekitar. Para tokoh agama lokal pun menilai bahwa pendekatan Kiai Terinci sangat relevan di masa kini, yaitu mengajarkan bahwa Islam bisa disebarkan secara damai,
santun, dan tetap menghargai keberagaman budaya. Nah, itu tadi sedikit cerita tentang sosok Kiai Ternasi, salah satu tokoh luar biasa dalam sejarah Islam di Kudus. Semoga dari kisah dan keteladanan beliau bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa dakwah itu bisa dilakukan dengan cara yang lembut, yaitu lewat budaya dan kita berpegang pada nilai-nilai Islam tanpa menghilangkan identitas aslinya. Itu tadi kisah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.